puji syukur kenal tuh desa dua desa dua coba tes desa ini desa dua suara dicoba desa dua ini sebagai katanya coba desa dua suara coba desa dua desa dua atau juga sirena bahasa juga teknologi kaki berwajib apa dan bahasa teknologi
Mohon bersabar sebentar karena ada kesalahan teknis dari sound systemnya. Mohon ditunggu sebentar. Please. Saudara yang kecil botol si keliling. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Kemudian kami lancarkan bagi dalam bahasa yang paling baik. Bila Allah kecuali mereka yang beriman dan amal saleh, maka kepada mereka beri pahala yang baik. Ibu sekalian, kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang sekalian alam. Padahal menurut ilmu tauhid, yang alam itu masuk yang Allah sudah lakukan. Tapi kenapa maka dinamakan Al-Alamin? Ini menandakan bahwa alam ini terhadap pertama kepada alam malaikat. Alam malaikat ini dari satu segi sama dengan setan, dari satu segi. Segi apa? Segi sama-sama tidak bisa kita lihat. Yang kedua, alam insan, alam manusia. Yang ketiga, alam hewan. Yang keempat, alam nabata wal jamada. Alam malaikat ini, malaikat tidak pernah lupa bertasbih pada Allah. Malaikat selalu siang malam tidak pernah bertasbih. Malaikat tidak memerlukan makan, tidak memerlukan istri, semuanya hanya kerjanya yusabihuna lailan wa nahar. Senang membalas putus-putusnya. Sedangkan alam insan, manusia, kita ini diberikan akal oleh Allah dan diberikan nafsu. Malaikat akal saja, nafsu tidak ada mereka. Ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya istri, tidak ada mereka. Sedangkan manusia ada akal dan nafsu. Sedangkan alam hewan, dunia binatang, itu nafsu saja, akal tidak ada. Maka orang bertanya, mana yang lebih baik, manusia dengan malaikat?
Malaikat hanya akal karena kita ada nafsu. Ibarat orang tidak ada yang ujiannya, nggak ada malaikat, tes ada. Sedangkan manusia dites dulu. Kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka selamatlah manusia. Tapi kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka hancurlah manusia. Yang kedua, kenapa makanya kita manusia lebih baik daripada malaikat? Karena manusia ini ada satu orang yang sangat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah seorang manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Atas pantasnya dalam akhir-akhir maulid ini kita memberikan hari lahirnya Rasulullah. Kita kembali ke Bapak sekalian. Saya katakan manusia adalah diciptakan Allah yang paling bagus, fi ahsani taqwim, bentuk paling bagus. Kita bisa lihat kalau manusia kepalanya di atas, setelah itu dadanya, setelah itu perutnya, setelah itu kehormatannya, setelah itu kakinya di bawah. Ini menandakan kita tidak sama dengan binatang. Kalau binatang, kambing bersama aja perutnya dan kepala. Kerbau juga demikian, sama saja. Tanyakan bahwa nilainya manusia ini adalah di kepala. Saja bapak-bapak, ibu-ibu, kepala kita ini tidak sama dengan kepala udang ya. Kalau kepala udang memang enak kan, tapi di kepala ini ini itu kepala kita tidak. Kita kalau mencari menantu, kan kita bagaimana menantunya bertemu apa tidak? Kan itu yang ditanya. Bagaimana kepalanya, bersih apa tidak? Bersih dan ilmu Allah, ilmu akhirat. Itu yang ditanya sama. Ilmu ini ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Kalau arada dunia alaihi bil ilmi, siapa ingin dunia harus ada ilmu. Kalau arada akhirat alaihi bil ilmi, siapa ingin akhirat harus berilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya juga harus berilmu. Kalau orang bermaksud ilmu akhirat, ilmu dunia nurut. Kalau orang bermaksud ilmu dunia, akhirat tidak nurut. Nah, kalau kamu ingin dunia, sekali berikan ilmu dunia, tapi nanti tidak ada bagian kamu lagi. Nanti hidup di dunia ini tentu kedua-duanya. Karena adanya neraka, adanya surga, karena ada dunia. Dan adanya neraka itu karena ada kita. Kalau mereka kita nggak ada neraka, kan gitu Bapak ya. Kalau manusia nggak ada, apa neraka? Kalau manusia nggak ada, untuk apa surga? Diuntukkan surga di dunia ini, surga dan neraka memang untuk kita. Terserah sama kita. Apa mau neraka, apa mau surga? Kalau Bapak mau neraka, apa mau surga? Mau surga. Nah, kalau kita mau surga, jangan bilang mau saja. Dalam surga itu harus bersih, ya. Kalau ke neraka, banyak orang ingin ke neraka, jalannya yang bersih, jalan ke neraka itu bersih, hanya bersihkannya. Sedangkan ada jalan surga lupa. Ini kepada di dunia sekarang apa-apa ini. Dunia sangat canggih sekarang. Dunia HP, dunia laptop, dunia Allah alam besar. Banyak manusia terpengaruh dengan dunia. Inilah yang kita awasi. Inilah yang kewajiban kita sebagai ibu bapak, menjaga anak-anak kita ini jangan terprosok kepada dunia saja. Kita hidup di dunia ini kita hidup harus tahu
kita jadikan dunia ini jabatan emas untuk akhirat. Tapi kalau kita lupakan dunianya, tidak bisa juga. Bagaimana kita melupakan dunia, kita hidup di dunia? Akan lagi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini terbiasa sholat dan berhenti untuk perang. Kata setelah ini saya puasa dan berhenti. Kata Nabi, saya seorang manusia, saya sholat, saya istirahat, saya kawin, saya punya istri, saya punya anak. Ini kalian manusia biasa. Tapi salurkanlah dunia itu pada jalan yang baik. Kalau kamu punya istri, beristrilah secara sah. Kalau beribadahlah secara sah. Jangan hanya saja puasa saja. Dan kita manusia, kalau bapak minhuman yang mengalami salah, diciptakan Allah Adam dan Siti Hawa, dan jadikan Allah dan himpunan antara Anda menjadi istilah jadi lakinya. Nah, jangan jadi pengikut Habil untuk Habil lah. Habil adalah diterima. Sedangkan dari Nabi Adam dulu ada Habil dan Habil. Semasa Nabi Yunus juga ada anak yang satu, ada yang tiga. Masa Nabi pun ada istri yang satu, ada yang tiga. Nah, tergantung kepada kita sendiri. Mau selamatkan anak kita? Kalau kita ingin selamat, serahkanlah anak pada pesantren-pesantren. Semoga ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang minta doa untuk sama dia untuk anak, untuk ibu bapak, tapi nanti anak yang berikan belanja pada ibu bapak. Kalau sekarang kita berikan belanja kepada anak, tapi nanti anak yang berikan belanja kepada kita. Anak atau belanjanya kita, kalau kita langsung Allah firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah ampuni dosa ibu bapak, ampuni mereka. Hatinya mereka sebagaimana mereka mengasihi saya di waktu kecil. Itu yang kita harapkan. Maka ibu bapak sekalian, kita katakan dari dunia, kita harus hati-hati sekali. Saya kira mendidik anak ini, sebab dalam apa saja kerjaan kita, saya umur tidak usah kuat. Coba kerjaan yang benar. Jangan terus sering pulang pada anak. Jangan terlalu berlomba jangan penuh kasih sayang, jangan hati-hati anak kepada sebab anak walau bagaimanapun mereka marah dan kasih sayang dengan ibu bapak. Kasih sayang itulah yang melembutkan hati. Kalau kita marah-marahin, akhirnya dia tidak senang di rumah, terjadilah narkoba, sabu-sabu segala macam. Ini yang perlu dijelaskan. Sebab pengaruh sabu-sabu ini sudah merayap kepada kampung-kampung dan berada. Anak-anak kita kalau sudah malas sekolah, malas belajar, bisa rokok. Nah, ini bisa kamu, tidak usah bayar, saya tidak. Kali 2 kali kok tidak bayar. Akhirnya sudah kecanduan. Ada apa di rumah? Ada gas dia jual, ada mesin dia jual, ada cincin, ada emas-emasnya dia jual untuk menutupi kebutuhan satu-satu. Nah inilah yang bapak-bapak ibu kita serahkan pesantren. Kita serahkan pula pada pimpinan pesantren. Abu, ini anak saya, tolong dididik. Sebab akhlakul karimahnya yang penting. Ilmu itu bisa duduk di akhlakul karimah. Kalau kita masih ada rasa sombong, rasa takut, ilmu itu tidak duduk. Maka Imam Syafi'i syakautu ila wasi'in surah hibli fa'arsyadani ila syafir ma'asi.
Permainan menurun makna yang tidak asing. Aku mengadu kepada guru kuatnya, kenapa hafalanku buruk sekali? Dia hafal pagi, hilang sore. Hafal malam, hilang pagi. Karena datang beliau ilmu itu adalah nur. Nur Allah tidak bisa duduk di dalam yang masih pertama. Nah bagi kita, anak adalah pilihan, anak adalah kasih sayang, buah hati kita katakan. Dan kita harapkan anak ini menjadi orang dan dunia dan akhirat. Nah, kesehatan tetap sampai, kesehatan baik-baik, penuhi kebutuhannya. Jangan kita pikir terhadap kebutuhan anaknya. Kalau memang kebutuhannya itu adalah bapak sebagainya atau kita. Kalau kita pikir terhadap kebutuhan anak, rezeki kita juga ditahan oleh Allah SWT. Berikanlah apa yang ada demi untuk kebijakan anak kita sendiri. Itu masa depan kita yang tahu dengan dunia dan tahu dengan akhirat. Mudah-mudahan jangan menyalahgunakan dunia ini. Kalau dunia disalahgunakan hancurlah. Kalau tahu yang bersama ini macam-macam aliran ada. Ada yang mengatakan dia Jibril, ada yang mengatakan dia Tuhan, macam. Kemudian dari dulu panas dan apalagi masa sekarang masa panas, udara panas sekarang. Kalau kita memang dingin, panas. Panasnya panas pemilu. Nah, pemilu ini sangat menentukan menurut kita. Katakan pertolongan Allah ya tapi dimulai kiri dia alhamdulillah. Orang beriman jangan mengambil orang kafir berdaunnya selain Allah. Kafir ini ada kafir benar, ada kafir ini. Mereka berpura-pura boleh Islam, tapi mereka jarang melaksanakan agama Islam. Pilihlah yang terus terang saja saya katakan. Kalau dalam pilihan presiden pilihlah nomor 1, itu yang akan nampak Islam. Yang lain pun tidak. Mereka Allah Akbar. Kalau untuk daerah kita juga bikin pakai pasnya ini kita dari ulama-ulama untuk ahli atau ketua atau ulama atau sekali semuanya. Karena kita berpikir kenapa maka kanun yang dibuat ya jangan dari panjalan. Kenapa? Karena ulama tidak punya kewenangan yang penuh. Kita ulama ini sekedar ngomong saja, yang menentukan kan orang eksekutif. Apakah presidennya, apakah bupatinya itu yang menentukan. Mereka ini yang maaf saja banyak terpengaruh oleh hal terjadi berbagai korupsi karena mereka telah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya dan mau saja makan. Malah mereka mengatakan korupsi itu halal. Nah, kalau hukum itu sekarang kajian ke bawah tuntut ke atas. Kalau ada yang bikin dan uang semacam ini dia lepas. Tapi kalau ada uang masih benar. Inilah kita tidak mau. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sendiri kepada Allah. Mudah-mudahan hukum itu yang di atas, bukan kewenangan dan kekuasaan di atas. Kalau kekuasaan di atas, dia bisa saja merubah-rubah hukumnya. Dari ada pada tidak ada, dari boleh atau tidak boleh, asal kepentingan pribadinya sendiri. Ini yang kita tidak mau. Mudah-mudahan Allah kita sokong asli. Sebab kalau tidak kita duduk di DPR, tapi memang semua. Karena kita ngomong digitasinya, apakah yang selanjutnya, macam-macam, datang mereka. Kalau kita ngomong di depan DPR baru datang. Nah, mudah-mudahan kita
Di mana saja di negara kita ini bukan negara Islam. Karena orang negara Islam itu berlaku Islamnya. Kita negara Islam tidak semuanya berlaku itu Islam. Terletak di tangan kekuasaan. Nah, kalau kita berada di atas, menggunakan segala cara asal kekayaannya tidak terdiri masih omahnya itu enggak itu apa jadi kumpulkan uang tersebut pada lagi mati dalam hati itu apa semuanya tidak uangnya tinggal istri cantik tinggal rumah tinggal mobil tinggal semua mereka jangan maka mereka kadang-kadang dapatnya ada kubur kalau kita mati segala makan cacinya dia habis makan cacinya yang tidak akan dipaksa oleh Allah banyak kamu semua kita bertanggung jawab semua kita bertanggung jawab dalam apa yang kita kerjakan mudah-mudahan ini sekalian bukan kita tujuan kita masuk kosmik dari ini tidak terutama tidak untuk menandakan hukuman dan minta. Nah, itu mudah-mudahan kemudian kalau Polres ini kalau bisa dalam pemilihan presiden di hanya senada manfaat kita dari yang lain dengan kita namanya ada caranya yang lain itu tidak ada. Nah, insya Allah nanti Partai Pasukan untuk Aceh dan mudah-mudahan bisa ngomong nanti di DPR kita katakan kalau ada cara di atas yang ingin meraih duit mulai sekarang mundur saja. Kalau ingin mencari kekuasaan mundur saja. Kalau terjadi nanti setelah itu bergerak mati ada kebenaran dari duit otomatis keluar saja. Mudah-mudahan Allah dan minta Allah menguatkan Aceh ini berbetul betul orang itu saja. Kalau ada yang ingin masuk tarikat itu tentu ada syarat-syaratnya seluruhnya. Pertama harus dicoba, nanti diajar oleh ini gimana cara bertaju, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita ingat nanti mungkin sekarang dalam menentukan lagi nanti untuk menjadi dalam mungkin belajar itu dulu ya. Nah, kalau kita masuk ke tarikat Samadiyah itu artinya Samadun Allah Ahad Allah Samad. Diambil dari Samad itu artinya baca Allah Ahad Allah Samad dan itu kalau di Jawa itu tahlil dari itu maksudnya lain-lain Allah. Nah, kalau kita baca kalau ada pasti ada Allah, ada lain Allah. Kalau ada lain Allah mesti ada Allah. Beda nama saja, artinya sama. Nah, kita baca sebelum kita baca Fatihah dulu.
Pertama kita hadiahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat dan pengikut Nabi. Kemudian kepada guru kita yang berpulang ke rahmatullah. Semoga berkat ampun Allah Subhanahu Wa Taala juga hadiahkan kepada keluarga mereka dan sahabat mereka dan pengikut mereka. Dan tidak kita hadiahkan makanan untuk ibu bapak kita, untuk anak kita, saudara kita, untuk suami yang telah berpulang, untuk istri yang telah berpulang. Mudah-mudahan mereka diterima amalnya, diampuni dosa mereka. Kemudian dan juga pertama, mudah-mudahan pesta demokrasi 14 ini menghasilkan hasil yang baik. Jadi pertama kali untuk agama kita, khususnya untuk agama kita. Dan semua kita selamat dari mudah-mudahan masyarakat yang selalu memberkati kita, mudah-mudahan beri anak-anak kita, mudah-mudahan yang lain-lain, mudah-mudahan kita selamat di Allah. Maka sebelum kita baca ini baru kita baca Fatihah, kita baca selawat minimal ya, paling kurang 10 kali. Nah, kita baca Fatihah 10 kali, baca astagfirullah, baca selawat Nabi 10 kali, kita baca dua kali, baru kita berzikir nanti. Dengan zikir pertama adalah Allah dan seterusnya. Nah, maka berkat semacam ini berkat ini saya berikan tembuskannya bagaimana menunjukkan hadiah kepada saya, mudah-mudahan berkat Allah. Apa Bapak dan Ibu terima? Sudah ya. Tadi saya sudah bilang bahwa sebelum kita membaca, apalagi kalau kita sakit, pertama kegiatan untuk Rasulullah dan keluarga dan sebagainya. Kemudian arwah-arwah ibu, orang kedua ibu kita sudah meninggal dari pesan Rasul, kita ibu kita, keluarga kita yang senantiasa kepada ibu saya, keluarga saya, suami saya, untuk istri saya yang berada pada mereka yang melakukan intinya kita datang minimal paling kurang 10 kali ya. Kalau kami satu hari sekali, lain sekali, karena apalagi kalau kita ada keluarga kita yang sudah mengalami sakit-sakit, kalau kita tidak tahu, terus kita menikmati karena kita akan melakukan karena apa selain dilakukan juga kita kemudian yang hasil kalamnya adalah itu juga. Dan mereka juga yang bukan Allah itu nafas kita bisa lakukan dengan mereka. Kalau kita tidak boleh kalau disebutkan anak kita itu serahkan kepada Allah. Tidak ada yang dulu nasihat kepada mereka. Kalau ada sudah datang yang mereka tidak tetap dilakukan, akan tetap bahwa mereka menegakkan halal istilah dan ini sama artinya adalah kita
kepercayaan pada kita. Yang menyenangkan pikiran kita adalah berpikir kepada Allah SWT. Apa Bapak yang mendapatkan jabatan hati sebagian yang sudah berada dalam kita kayak tadi Ya. Informasi kepada kita semua bahwasanya kata Buya yang sudah mengambil tarekat tawajuh ataupun lebih yang sudah seluruh itu langsung kepada zikir sebagaimana zikir yang biasa, zikir yang biasa. Nah, terus yang selain daripada itu maka kita zikir biasa. Nah, zikir biasa, zikir ya, zikir ismul jalal.
Terus yang sudah pernah suluk ataupun sudah mengambil zikir tawajjuh, maka itu dianjurkan untuk pakai sal atau tutup kepala. Nah, kalau yang lain, kalau tidak ada, maka cukup dengan memejamkan mata dan menundukkan kepala. Karena berhubung kalau kita mengambil tarekat, kata Buya harus dalam keadaan suci, harus mandi sunat, terus sholat taubat. Sedikit Abu ya, memang ada penasaran sedikit dan diingatkan oleh Abu tadinya. Kami ingin penjelasan sedikit Abu ya, dimohon Abu ya. Penjelasan antara tarekah, yaitu antara tarekah, karena sekarang ini kan banyak tarekah yang mengatasnamakan Naqsabandiyah. Ini maksudnya perbedaan antara tarekah Abu ya, tarekah Naqsabandiyah yang kita anut sekarang, ataupun tarekah Naqsabandiyah Qadirul Yahya ataupun Bidan Yatim. Itu saja. Ini mohon penjelasannya dari Abu ya. Teman-teman sekalian yang ibu dan lulus Indonesia, tarekat itu artinya cara, atau ada artinya jalan. Bahasa Arabnya jalan, ada artinya cara atau menuju tarekat. Yang kedua, syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi kita Muhammad. Syariat itu adalah Allah. Nah, apa punya tarekat ini adalah untuk menjalankan perintah Allah ini sebaik-baiknya. Bagaimana kita dengan baik, bagaimana kita sholat dengan baik, bagaimana kita bersyukur dengan baik. Itu adalah cara itu orang melaksanakan perintah. Bagaimana kita menghidupnya, bagaimana yang sama hidupnya, bagaimana kita bersuci, bagaimana yang sama sucinya, bagaimana kita berdoa demikian, itu menyadarkan. Kalau kita melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, Allah akan memberikan akibat kepada kita. Setelah kita sholat asal sholat saja, berwudu asal berwudu saja, itu Allah belum tentu menerima apa yang kita amalkan. Nah, inilah gunanya tarekat. Nah, tarekat khususnya dalam mengucapkan suluk, nanti tarekat itu bagaimana kita beribadah, mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah dengan baik, mengucapkan Allah dengan baik. Bagaimana cara kita mengesahkan pikiran kita kepada Allah itu diajar dalam tarekat. Khususnya tarekat Naqsabandiyah. Jadi nanti mursyid menunjukkan kepada kita gimana cara duduknya, gimana kenapa harus duduk tawarruk, tawarruk ini diajarkan. Nah, walaupun demikian, tentu saja ada kemudahannya. Yang juga dalam kita salat kita pun harus berdiri. Tapi kalau tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, boleh tidur. Tidak sudah tidur, benar boleh dan sedikit maka aja. Dimana Abu Bakarnya yang berdoa di mana sudah dengan hati. Nah, itu kan ada ketentuan. Dalam melaksanakan itu dan itulah kalau sanggup tawarruk, mungkin kaki sakit selama yang itu seperti biasa. Nah, sembahyang dia
kalau kita sanggup berdiri, nggak boleh sembahyangnya itu. Kalau kita sanggup berdiri, terus sembahyangnya. Nah, dari itu yang pertama sekali melatih diri kita untuk cara menghina Allah. Sebab dalam sadar kita ini banyak sekali was-wasnya kita ini banyak sekali. Sebelum sholat, nggak ada yang tinggal. Setelah Allah Akbar, ini macam-macam ucapan. Ya, inilah itu masalah. Inilah kali itu ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana cara menenangkan pikiran kita, menenangkan ingatan kita, menenangkan Allah dipikirlah di dan yang bisa tenangnya itu kalau ingat. Kadang-kadang ketika kaya kita tambah banyak pikiran. Kalau berpangkat tidak tambah kaya bawah. Orang suami istri belum kaya biasa saja aman. Tapi kalau sudah kaya, cekcok ya. Namanya tidak bersyukur kepada Allah. Inilah mencerminkan kasih dan kasihan. Mari kita mulai yang sudah mengambil tarikat tawajuh dan suduk lebih, maka silakan untuk tutup kepala sebagaimana yang sudah diajarkan oleh mursyid kita. Terus yang belum juga ikut. Nah, zikirnya sebagaimana kata Allah di dalam hati. Dan yang tak pakai tutup kepala, tundukkan kepala dan tutupkan mata. Zikirnya tetap Allah sama, cuma cara kinerjanya saja berbeda. Mungkin kalau yang belum ambil mungkin juga secara lisan Allah. Tapi kalau yang sudah mengambil tarikat itu sudah tahu dia. Maka kita tetap pada posisi sekarang ini. Begini. Suara ada. Jadi pakai baris gitu, pakai baris. Pakai saf. Abu ya lah. Jadi yang menentukan masing-masing pakai saf, pakai baris.
posisi buat saf menghadap kiblat. Jadi aku dianggap tos baris masing-masing menghadap. Rapat dari buku rapat. Mengambil tos baris saf-saf rapat dari buku. Jumpa lutut rapat. Di kosongan di jalan dua kosongan deh. Dari awal Posisi duduk sebagaimana dalam suluk ataupun dalam tawajuk, yaitu duduk tawaruk yang terbalik. Duduk tawaruk yang terbalik. Ini tujuh, lanjut. Dikit Pak, dikit. Anwe kena tunayo isip kanya umuman ho ni anu niyatik na. Dikit Pak. Maaf ya. Yang pakai kopi hitam harus dibuat ya. Ya. Kecuali putih semua. Kalau putih semua apa? Atau mencampur sedikit apa? Dari dulu mohon dan mohon kepada saudara kita merenung kembali ya, kita merenung. Kita ingat diri kita, kasih Tuhan kita pun Allah
bisa tenang diri kita, bagaimana kita kemana kita apa kita harus kita tahu dari suci air yang diberikan Allah bagi manusia. Kita itu baca dunia ini dengan hidup berdua kepada Allah, dan kita pasti akan mati. Ada yang tidak mati juga. Yang perlu nafsu dan kedua, setiap yang bernyawa pasti mati. Apakah manusia, apakah binatang, malaikat juga semua mati. Yang tidak mati hanya Allah. Allah terbakar. Dan kita doakan Allah hanya sebagai kesalahan saya ya Allah. Sebagai kesalahan lahir, kesalahan waktu, kesalahan mulut, kesalahan hati. Kita kadang-kadang saya tidak turun menyakiti hati orang, menyakiti hati ibu bapa, menyakiti anak. Kita ingat dosa kita lakukan, pasti kita akan melakukan kesalahan banyak kesalahan bersama. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Saya tidak minta yang lain ya Allah. Saya tidak minta kaya, minta sempurna. Saya minta ampuni dosa saya ya Allah. Mulai sekarang saya berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dalam mengenal dalam dunia kami. Mudah-mudahan dan dalam menolong Allah rasa dunia bersama sama. Baik kita itu dunia nanti untuk kita. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي. فبأبي
علي الكمال فيوسف الذي يوسف الذي سعد خالق وجلال الأمان فعلي في يكيرين ثم بمحمد وبعده علي فبمحمد سماسي ولفبي كل الفضاء الدين إمام الخلق باليقين فبعلى الدين الزكي بالدين ثم ليقول الجميل تمثيل فبعبيد الله السراري شهدته في عرشه الأهوار وبدأه محمد الزاهد في دنيا وأخرى بلا نسيت بحوالك له محمد فأحمد يحييه لا نجادل ثم بمعصوم قسم الدين نور محمد يلي هدين ثم بجاني جنان شمس المذهب والعجب عبد الله عالما ثم بمولانا الإمام الخليل ثم خليفة له بماجد السيد الشريف عبد الله قدر وجودنا للأسباب المرسل الكامل في أم القرى ارشده في أسرار شهد المتوفى جالسا مراقبا منتظرا من ربه مواهبا متعبلا للحياة المشرفة على طلوع البدر يوم عرفة في سوي جمعة انتقال نفسه بالحجة الرابعة في بيته على أبي قبيس أكرمه العلماء الحديث فيا إله حديثا روحه ونوير النفس الأعلى وريحه ثم بإسماعيل الشحين الذي أرسلنا إلى الشريف محمد وبأخيه الفقير الحليم عن سليمان البدر القديم فبخليفتيه من يتبع هما أبو بكر وبعده من بعدهما وبعده علي وكل ما دون الله الرجال ثم بشيخ الكامل الحميد عن سليمان شهور ثم بعود الشهر المشهور عثمان الفوز العبيد التهليل ثم بالشيخ العارف الصداني يوسف الزاهد الشهيد الفاتح ثم بمرشدنا المشهور عبد الغني المعروف بالكفار ثم بالشيخ الكامل الحليم مرشدنا محمد والفريد فلا إله إلا ربه واستقيما على دينا مقامه فبحليفتيه من تما وحدود مالي وأهل الدركم بعده ما أمر بدر إذا وفى الشيخ فصار مرشدا ثم بجلال وعبد الحميد والحسبي يلي بغير بعد وصية أجره أهله العلي مرشدنا ذكر محيب ولي وبعدهم أبويا جمال بن علي بالإرشاد من شيخنا عثمان قولي على هذا وفق كل مرشد ذكر محيب ولي في الأمثل فجفار الناصر ولي فمرشدا الله من الله فشال مرشدا وبعدهم أبويا حكيم ولي بعد وفاة أبيا جمال الدين ولبايك على وفاق المرشدين أكن حسبي وكالا بتنفذ بعدهما تنكو حسن البصري ثم يليه تنكو محمد لي كما ردتنا للطريقة أن تفصلنا لجور الحقيقة وأسقينا أسمى الشراب الحق لتكوني لنا كمال القرب ورقينا كل كلا الإحسان واغفر لنا يا ربي بالإيمان ورقينا كل كلا الإحسان وخصنا بالخلق في الإيمان ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع ما جمع الله كل
الوالدين أعرضهم عن النوعين بمقدم هذا الشيخ الربي الرضيع لخلق رب الوالدين هذا الشيخ محمد وآله المتقين ربه سهلا ولولا سمعت بإخوانه فرقه الله بالأمان فمر عاد رسول الإسلام نفذوا يا الله بذاتك
Jadi dengan berakhirnya acara tawajuh tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mulai sejak dari tadi pagi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami dari di pihak panitia mengucapkan mohon maaf yang beribu kali maaf